Salam jumpa dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait hukum bisnis internasional. Tolong disimak penjelasan ini sebelum nanti Anda mengerjakan forum diskusi. Jadi terkait dengan bisnis, tentu saja tidak hanya terjadi dalam suatu kurun waktu atau lokasi tertentu saja. Ya, jadi bisnis ini kan merupakan sebuah proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk, gitu ya. Dan kemudian juga transaksi bisnis ini tentu saja bisa berlangsung tidak hanya dalam satu wilayah atau lokasi saja atau satu negara saja, namun juga bisa berlangsung antara pihak dari lebih dari satu negara, yaitu yang disebut dengan perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional misal adalah pembelian bahan baku di satu negara dan pengirimannya ke negara lain. Jadi kalau kita membeli bahan baku yang adanya di luar negara tersebut, yaitu kita lakukanlah namanya itu adalah import, gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita menjual atau memasarkan transaksi kita, produk kita ke negara lain, maka itu disebut dengan ekspor. Itulah perdagangan atau bisnis internasional. Kemudian bagaimana dengan metode pembayarannya? Metode pembayaran internasional di sini biasanya akan disesuaikan dengan kurs ya atau pertukaran, nilai pertukaran mata uang gitu. Masing-masing negara itu biasanya memiliki nilai pertukaran yang nanti pada saat proses transaksi bisnis kita harus sesuaikan dengan nilai tukarnya. Kemudian juga terkait dengan pembayaran internasional, mungkin antara hukum negara di salah satu negara dengan negara yang lain itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi sengketa, maka tentu saja harus menyesuaikan penyelesaian hukum setempat. Kemudian juga selain pembayarannya yang perlu diperhatikan bahwa budaya suatu negara itu bisa berbeda-beda, sehingga tentu saja ini harus bisa menjadi strategi marketing bagi produsen bagaimana dapat menyesuaikan atau menarik pangsa pasar negara lain dengan budaya yang berbeda. Kemudian juga satu negara mungkin kaya akan sumber daya alam, tetapi pekerjanya SDM-nya kurang kompeten. Ya, ada kondisi yang seperti itu. Atau yang lain mungkin pekerjanya bagus gitu, tapi dia tidak memiliki sumber daya yang memadai, gitu ya. Jadi hal itulah yang menyebabkan terjadinya transaksi bisnis internasional karena mereka saling mensuplai baik dari sisi sumber daya alam maupun dari sisi SDM. Nah, kegiatan bisnis internasional yang biasanya lazim dilakukan itu adalah ekspor dan impor ya. Kalau ekspor itu ya kita menjual produk yang dibuat di negara kita untuk digunakan atau dijual kembali di negara lain. Sedangkan kalau impor kebalikannya, jadi kita membeli produk yang dibuat negara lain untuk digunakan dan dijual kembali di negara sendiri. Nah, untuk kegiatan ekspor dan impor ini sering dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah perdagangan barang, yaitu misal ya transaksi bisnis perdagangan produk-produk nyata seperti pakaian, komputer, bahan baku. Atau juga ekspor impor ini juga bisa menjadi dalam bentuk perdagangan jasa. Misalkan yaitu yang dijual belikan itu adalah produk yang tidak berwujud seperti perbankan, perjalanan, dan kegiatan akuntansi. Pembelian dan penjualan internasional pada dasarnya adalah pembelian dan penjualan reguler ya. Sebenarnya ya seperti perdagangan transaksi jual beli saja. Namun bedanya ini antar negara gitu ya.
sehingga aturan hukum untuk pembelian dan penjualan rutin pada dasarnya berlaku untuk pembelian dan penjualan internasional. Yang membedakannya dari pembelian dan penjualan biasa adalah bahwa ketika datang untuk membeli dan menjual secara internasional, penjual dan pembeli tidak berada di dalam satu negara, sehingga harga atau barang dagang harus dikirim dari satu negara ke negara lain. Ya. Metode pembayaran internasional banyak terjadi perkembangan terkait hal ini, ya, yaitu saat ini kalau dulu ya evolusi, kalau kita bicara evolusi itu perkembangan metode pembayarannya. Jadi dulu metode pembayaran yang ditukar itu adalah barang, ya, jadi kita bisa barter. Kemudian metode pembayaran tunai, barang ditukar langsung dengan uang. Kemudian metode pembayaran dengan cek, barang ditukar dengan cek, dan metode pembayaran yang lebih baik yaitu letter of credit, kartu kredit atau kartu debit dan sebagainya. Metode pembayaran internasional menurut Fuadi ya yang berpendapat dalam hukum tentang perdagangan internasional. Jadi ada beberapa metode pembayaran internasional menurut Fuadi, yaitu yang pertama metode pembayaran terlebih dahulu. Ya, jadi metode pembayaran terlebih dahulu ini sistem pembayaran di mana pihak penjual eksportir baru akan mengirim barang dagangnya setelah menerima pengiriman harga barang. Kemudian ada juga yang kedua yaitu metode pembayaran secara open account. Metode pembayaran secara open account ini adalah kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Jadi dengan metode pembayaran open account justru harga itu baru dibayar oleh pembeli setelah barang ya atau harga diterima oleh penjual. Oke. Kemudian metode pembayaran atas dasar konsinyasi. Dalam metode pembayaran secara konsinyasi ini pembiayaan dilakukan secara lebih lama. Sebab harga barang itu baru bisa dibayar pada saat barang tersebut telah terjual lagi oleh pembeli kepada pihak ketiga. Jadi konsinyasi ini seperti barang titipan gitu ya, yang dititipkan di suatu toko dan kemudian baru bisa diperhitungkan pembayarannya setelah barang-barang tersebut terjual ke pihak ketiga, ya. Dan harga barangnya sudah dilunasi oleh pihak ketiga tersebut kepada pihak pembeli. Itu baru setelah itu dilunasi, barulah penjual menerima hasil penjualannya. Kemudian ada juga pembayaran metodenya secara documentary collection. Metode pembayaran secara documentary collection ini dilakukan dengan menggunakan dokumen bill of exchange, yakni harga barang harus segera dibayar setelah shipping dokumen tiba di banknya importer. Ya, jadi pembayaran harga tersebut dipertukarkan dengan shipping dokumen tersebut, di mana tanpa adanya shipping dokumen, pihak importer tidak dapat mengambil harga barang tersebut. Kemudian selanjutnya metode pembayaran yang lain adalah documentary credit. Dan dengan metode pembayaran secara documentary credit ini, bahwa pembayaran itu dilakukan dengan menggunakan dokumen letter of credit, atau kita sering gunakan dengan LC. Ya, dalam hal ini pembayaran dilakukan tanpa menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen, akan tetapi dibayar pada saat pihak pembeli telah membuka letter of credit di suatu bank dan bank tersebut meneruskannya kepada bank responden. Kemudian terkait dengan perdagangan internasional untuk menghindari atau mengatur begitu ya agar implementasinya bisa berjalan lancar, maka terdapat World Trade Organization ya, jadi WTO, kita sering sebutnya dengan WTO. Nah, WTO ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang menggantikan kedudukan dari GATT ya. Organisasi ini memang mendorong perdagangan bebas antar negara dan berusaha menurunkan biaya masuk. Organisasi ini juga menyelesaikan berbagai sengketa. Kalau misalkan ada perselisihan sengketa antar negara, WTO akan turun tangan gitu ya. Kemudian Jepang, contohnya misal kasus pada saat Indonesia membuat mobil nasional timur ya tahun 90-an waktu itu. Nah, di sana Jepang menentang gitu ya. Jadi Jepang itu menentang pembuatan mobil nasional timur karena
menganggap bahwa Indonesia mengembangkan mobil nasional secara diskriminatif dengan mengizinkan PT Timur Distribusi Nasional mengimpor mobil dari Kia dari Korea Selatan tanpa dipungut biaya masuk. Gitu. Jadi Jepang juga merasa kok hanya Korea Selatan saja yang tanpa dipungut biaya masuk, sedangkan Jepang masih dipungut biaya masuk. Nah, oleh karena itu, Jepang kemudian mempermasalahkan hal ini terkait dengan kebijakan di Indonesia di WTO. Ya. Jadi hal seperti itu menjadi ranah WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antar negara. Kemudian perdagangan internasional juga mengalami fase yang sangat intens sekaligus menimbulkan akibat yang kompleks ya. Karena adanya globalisasi, maka transaksi itu terjadi secara real time dan mengkondisikan dunia semakin tidak berjarak, baik antara produsen dengan konsumen, pasar dengan bahan baku, dan bahkan negara produsen dengan negara konsumen. Ketika perdagangan barang ataupun jasa antar negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ruang dan peluang konflik saling terbuka dengan berbagai persoalan, maka disinilah diperlukan adanya suatu organisasi yang dapat memayungi atau membantu ketika terjadi perselisihan tersebut, yaitu World Trade Organization. Ya. Baik, kemudian banyak juga ada badan yang lain yaitu GATT, yaitu kepanjangannya General Agreement on Tariff and Trade ya. Jadi GATT ini adalah perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral dengan tujuan yang pertama adalah untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilkan sistem perdagangan internasional. Dan yang kedua adalah memperjuangkan penghapusan tarif bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Selain itu, ada juga lembaga-lembaga internasional yaitu World Bank atau Bank Dunia ya. Jadi Bank Dunia ini adalah lembaga yang didirikan di tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara yang sedang berkembang dengan bunga rendah. Ya, secara konsep sama ya dengan bank gitu. Jadi bank itu kan biasanya ada pendanaan yang bisa dipinjamkan ke dunia usaha ya. Kalau ranahnya negara maka bisa juga pinjamnya adalah ke World Bank. Gitu. Jadi pinjamannya dengan bunga rendah di mana pinjaman tersebut didesain untuk membiayai pembangunan jalan raya, pabrik, rumah sakit, infrastruktur dalam suatu negara. Dan pada saat ini Bank Dunia juga memberikan pinjaman untuk mengatasi utang negara. Ya, jadi kalau misalkan ada hutang yang kesulitan dibayar oleh suatu negara, maka bisa dilakukan pinjaman ke Bank Dunia. Selain itu ada juga IMF, mungkin pernah mendengar International Monetary Funding. Ya, International Monetary Fund merupakan suatu institusi yang membantu negara-negara di dunia untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing ya, dengan menstabilkan nilai tukar dalam perekonomian dunia. Kemudian juga IMF memberikan bantuan bagi negara-negara yang neraca perdagangannya tidak seimbang agar perdagangan internasionalnya lancar. Dan Indonesia juga beberapa kali pada tahun 97 sampai dengan 98 Indonesia menandatangani nota kesepakatan untuk IMF untuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Untuk lembaga internasional WTO, beberapa sistem ya dan forum di dalamnya antara lain adalah sistem yuridis gitu ya, bahwa sistem ini berfungsi sebagai pembuat aturan main gitu. Artinya bagaimana tata lakunya ada di sistem yuridis ya. Kemudian sistem forum yang lain di dalam WTO itu adalah forum negosiasi. Jadi ini forum kalau misalkan ada perjanjian multilateral, tarif non tarif ada di sini dibicarakan di forum ini, forum negosiasi. Ya, kemudian juga forum pengambilan keputusan ketika ada suatu hal ya untuk diputuskan, maka pengendali arah WTO itu ada di dalam forum pengambilan keputusan.
kemudian ada sistem penyelesaian sengketa. Ya tentunya kalau ada sengketa antar negara bisa diselesaikan di bawah sistem penyelesaian sengketa, serta sistem organisasi internasional. Baik, inilah materi terkait hukum bisnis internasional. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.